Bruno Moreira berharap Bonek dan Bonita tidak kecewa setelah kekalahan dari PSIM di kandang. Kekecewaan pelatih Persebaya Eduardo Perez berjanji akan tampil lebih baik ke depannya. Penyebab kekalahan Persebaya atas PSIM Yogyakarta diungkap Eduardo Perez setelah pertandingan. Penyakit lama kambuh, kurangnya konsentrasi para pemain Persebaya di akhir pertandingan. Bruno Moreira berharap Bonek tak kecewa. Pemain sayap Persebaya Surabaya Bruno Moreira Soares berharap Bonek tidak kecewa setelah mereka menelan kekalahan pada laga pertama BRI Super League 2025-2026. Persebaya menelan pil pahit kekalahan 0,1 melawan PSIM Yogyakarta ketika memainkan laga pekan pertama kasta tertinggi Indonesia di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, pada Jumat malam. Bruno setelah pertandingan tersebut mengatakan bahwa hasil pertandingan tentunya di luar harapan puluhan ribu bonek, supporter Persebaya yang datang memadati stadion. Kami tentunya berekspektasi menang di sini, kita semua ingin menang di sini. Kami sudah memberikan yang terbaik, tetapi pada akhirnya kami kalah. Saya berharap bonek tetap datang dan mendukung kami baik kandang maupun tandang, dan tentunya hasil terbaik pasti akan datang nanti, kata Kapten Persebaya Bruno Moreira. Janji Eduardo Perez setelah kalah. Harapan Persebaya Surabaya untuk membuka musim BRI Super League 2025-2026 dengan kemenangan pupus setelah kalah 0-1 dari tamunya PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, Jumat malam. Gol tunggal Ezequiel Pulga Vidal di masa injury time babak kedua membuat ribuan bonek bonita pulang dengan rasa kecewa. Pelatih Eduardo Perez menilai performa di babak pertama sebenarnya sudah sesuai rencana. Jika kami mencetak gol di babak pertama, pertandingan akan sangat berbeda. Tentu saya kecewa dengan hasil ini, tetapi performa babak pertama adalah gambaran yang perlu kami pertahankan, kata Perez dalam konferensi pers usai pertandingan. Meski kalah, Perez menegaskan kekalahan ini tidak boleh mematahkan semangat tim. Besok kami mulai berlatih lagi. Kami perlu meningkatkan banyak hal. Dalam sepak bola, tidak ada waktu untuk mencari alasan. Kami harus terus berjuang, tegas pelatih asal Spanyol tersebut. Penyebab kekalahan Persebaya hadapi PSIM. Pelatih Persebaya Surabaya Eduardo Perez mengaku kecewa dengan hasil pertandingan di laga pembuka Super League. Dia menyatakan, anak asuhnya telah mengendalikan permainan di paruh pertama. Namun, lanjutnya, para pemain Persebaya kehilangan kendali di babak kedua karena terlalu banyak berlari dan minim penguasaan bola. Perez menegaskan kekalahan ini bukan alasan untuk menurunkan semangat tim dan harus diperbaiki di pertandingan selanjutnya. Eduardo Perez masih optimistis dengan skuad yang telah dimilikinya karena punya pemain-pemain terbaik. Meskipun begitu, ia juga meminta maaf kepada bonek bonita, terutama yang hadir langsung di stadion, karena tidak bisa memberikan kemenangan di kandang. Kami tahu mereka mengharapkan kemenangan. Kami juga mengharapkannya. Saya harap mereka terus mendukung di kandang maupun tandang, ujarnya. Sementara itu, Kapten tim Persebaya Bruno Moreira mengaku seluruh pemain telah berjuang keras untuk mendapatkan hasil positif. Sayangnya, kami melewatkan beberapa peluang yang tidak boleh kami lewatkan. Kami kalah, dan itu kenyataannya, kata Bruno Moreira. Kambuhnya penyakit Persebaya di menit akhir. Berlaga di depan pendukungnya sendiri di Stadion Gelora Bung Tomo, Persebaya harus mengakui keunggulan tim tamu PSIM Yogyakarta dengan skor 0-1. Tampil menyerang sejak peluit dibunyikan barisan depan pemain Persebaya, gagal menembus jala gawang PSIM yang merupakan tim promosi dari Liga 2. Berkali-kali Mihailo Profit, Bruno Moreira maupun Malik Rizaldi mengancam gawang yang dijaga oleh Cahya Supriyadi. Namun tak ada satupun yang berhasil masuk.
Sebaliknya, PSIM Yogyakarta yang berhasil keluar dari tekanan malah berhasil mencetak gol pada menit injury time babak kedua. Sundulan dari Pulga Vidal gagal ditepis oleh Hernando Ari Sutaryadi dan harus membuat Persebaya malu di kandangnya sendiri. Usai laga, pelatih PSIM, Paulus van Gastel, menyampaikan rasa senangnya, apalagi berhasil menang pada laga perdana di kandang lawan. Persaingan ketat lini belakang Persebaya. Persebaya Surabaya memiliki 3 bek asing di BRI Super League 2025-2026. Setelah merekrut Daime Dimov dan Risto Mitrevski, kini datang Leo Lelis yang bukanlah nama asing bagi publik Kota Pahlawan. Komposisi 3 bek tengah asing terbilang sesak, sebab Persebaya biasanya hanya mengandalkan 2 nama dalam formasi 4-3-3. Artinya, ada 1 bek asing yang kemungkinan harus merelakan menit bermainnya. Risto Mitrevski merasa justru kehadiran Leo Lelis akan menambah kekuatan timnya. Persaingan mendapat menit bermain akan tumbuh dan membuat masing-masing pemain berusaha menunjukkan yang terbaik. Ini hal yang sangat baik bagi kami, memiliki pemain seperti dia. Saya juga sudah mengenalnya sebelumnya. Dia pemain yang sangat bagus, orang yang sangat baik, ungkap Risto Mitrevski. Saya sangat senang kami akan memiliki lebih banyak pilihan. Dengan ini akan ada banyak persaingan yang lebih baik untuk semua orang, imbuh pemain asal Makedonia Utara tersebut. Awal buruk Persebaya Surabaya di Super League. Persebaya harus menelan pil pahit di laga perdana Super League musim 2025-2026 yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo GBT, Surabaya, pada Jumat 8 Agustus 2025. Bermain di hadapan ribuan bonek dan bonita, Persebaya sebenarnya menyerang sejak menit awal. Namun upayanya menjebol gawang PSIM gagal diwujudkan. Tim asal Kota Pahlawan itu mencatatkan beberapa peluang apik di babak pertama, mulai dari sepakan Malik Rizaldi di menit ke-11 hingga tandukan Dejan Tumbas di menit ke-19. Seluruhnya gagal mengoyah gawang PSIM yang dijaga oleh Cahya Supriyadi. Di babak kedua, Persebaya melakukan beberapa perubahan. Tony Firmansyah ditarik keluar digantikan oleh Kadek Raditya, serta Mihailo Perovic dan Malik Rizaldi digantikan oleh Gali Freitas dan Rizky Dwi Pangestu. Di masa tambahan waktu babak kedua, Persebaya justru mendapat malapetaka. Tim Laskar Mataram berhasil menyerang ke area vital Persebaya dan berhasil merobek gawang yang dijaga oleh Hernando Ari Sutaryadi lewat tandukan Pulga Vidal saat berada di menit 91. Hasil ini sekaligus mencatatkan awal buruk bagi Persebaya di laga perdana gelaran Super League musim 2025-2026. Persebaya kalah di kandang Eduardo kecewa. Kekalahan mengejutkan Persebaya Surabaya di laga pembuka Super League 2025-2026. Dengan ambisi besar dan target poin penuh, Persebaya bermain di hadapan pendukung setia mereka, Bonek Mania. Namun, apa yang terjadi? Persebaya harus mengakui kekalahan dari tim tamu PSIM Yogyakarta dengan skor akhir 1-0. Ini tentu menjadi kejutan besar bagi para pendukung Persebaya. Pelatih kepala Persebaya, Eduardo Perez Moran, merasa sangat kecewa dengan hasil ini. Apa yang salah dengan strategi Persebaya? Apakah mereka kurang siap menghadapi PSIM? Atau mungkin PSIM memiliki taktik yang lebih baik? Kita akan melihat bagaimana Persebaya akan bangkit dari kekalahan ini dan memperbaiki strategi mereka untuk pertandingan berikutnya. Kekalahan ini tentu menjadi pelajaran berharga bagi Persebaya. Mereka harus segera bangkit dan memperbaiki diri jika ingin mencapai target mereka di musim ini. Gimana menurut dulur bonek semua dengan penampilan Persebaya Surabaya di laga perdana Super League musim ini? Tulis tanggapan kalian di kolom komentar.